Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Zoom Webinar edisi ke-72. Tidak terasa sudah 72 kali kita saling bertemu di Zoom Webinar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pagi ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti acara ini. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum. Dan pematerinya bergantian antara saya dengan Mas Evan dan ada analis fundamental lainnya. Jadi untuk jadwalnya, Bapak Ibu yang baru mengikuti bisa langsung gabung ke room Telegram kami @cuan_community atau kepoin di Instagram kami @cuan_community juga user ID-nya. Kemudian Twitter juga ada @cuan_community dan youtube.com/cuan_community. Seperti biasa juga, Zoom webinar hari ini akan direkam, kemudian hasilnya akan diupload ke youtube.com kami, ke channel YouTube kami. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk subscribe. Subscribe. Bapak Ibu bisa jelas melihat layar, gambarnya oke, suara oke. Coba mungkin ada Bapak Ibu yang masih belum lihat share screen-nya, atau mungkin belum mendengar suaranya. Apakah suara saya jelas? Bisa didengar dengan jelas? Pagi ini sepertinya hujannya deras sekali di sini ya. Apakah di tempat Bapak Ibu juga seperti itu? Lumayan enak ini dingin-dingin. Pagi ini kita akan belajar tentang trik, satu trading strategi yang kalau sesuai dengan judulnya buy on weakness, mungkin Bapak Ibu merasa mungkin ada trader Bapak Ibu yang merasa bahwa buy on weakness itu sebenarnya apa sih? Dan sebenarnya se-weakness apa sih? Seturun apa sih baru bisa dibeli? Atau misalkan turun seberapa banyak sih baru bisa dibeli? Kadang masih ada Bapak Ibu yang punya kegalauan seperti itu. Dan semoga hari ini akan tercerahkan dan mari kita mulai. Mari kita mulai. Next. Sebelumnya kami kok nextnya ke sini ya? Sebelumnya jangan ke sini dulu. Sebelumnya ke sini dulu. Nah, betul. Kami dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saya Bernardi, perkenalan dulu. Nama saya Bernardi, saya branch manager dari cabang Daan Mogot. Kantor kami ada di apartemen Centro City, office area CG02. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau main ke kantor, bisa hubungin saya untuk bikin appointment, bikin janji. Misalkan mau ngobrol, mau belajar, mau apalah itu, mau kirim makanan. Apartemen Central City, office area CG02 itu di Daan Mogot. Dari Jasa Utama Kapital Sekuritas sendiri kami punya dua macam aplikasi, yaitu aplikasi yang mobile dan aplikasi yang desktop. Untuk aplikasi yang desktop itu bisa dibuka, bisa dijalankan di Windows. Untuk macOS-nya sepertinya harapannya sih tahun ini jalan, tahun ini bisa di launching. Kemudian untuk yang mobile, kami punya versi Android, versi iOS, versi web yang bisa Bapak Ibu akses. Kalau misalkan web itu eh, jalan terakhir, kalau misalkan dari mobile nggak bisa, desktop nggak bisa, bukalah Google Chrome, kemudian ketiklah trade.joc.co.id, itu aplikasi webnya. Untuk Bapak Ibu yang masih belum jadi nasabah dan mogot, silahkan mendaftarkan diri. Banyak fitur yang bisa digunakan di room Telegram kami, dari mulai chartbot, next nanti ada filternya. Jadi kita bisa filtering dari Telegram, terus ada berbagai macam AFL yang bisa digunakan, dan tentunya juga dukungan dari analis kami. Ada tiga macam strategi yang by default kami menggunakan tiga macam strategi. Yang pertama itu yang buy on weakness, kemudian ada yang swing trading, itu pakai kombinasi EMA dan indikator RSI. Kemudian untuk yang short term itu pakai Vortex indikator. Dan hari ini kita akan belajar tentang buy on weakness. Untuk Bapak Ibu yang belum jadi nasabah, silahkan
membuka link bit.ly/register JUC S221. Ini huruf kapitalnya juga harus cocok, karena kalau nggak cocok nanti linknya salah. Atau supaya gampang bisa langsung scan QR code yang tertampil di layar Bapak Ibu. Oh, bisa di next. Oh. Beberapa fitur dari aplikasi mobile, yang pertama adalah pembukaan rekeningnya itu 100% online. Jadi Bapak Ibu cukup dari handphone masing-masing. Dari handphone ya, jangan dari laptop, karena nanti ada selfie-nya, wajib selfie memegang KTP dan NPWP. Kemudian juga siapkan juga buku tabungan atau screenshot eh, internet banking yang menampilkan nomor rekening dan nama calon nasabah. Karena itu wajib sebagai konfirmasi bahwa eh, nomor rekening yang digunakan adalah benar milik calon nasabah gitu. Nanti juga ada tanda tangan di handphone, tapi 100% pembukaan rekening sudah online. Untuk Bapak Ibu yang suka ngeliatin chart, kami menyediakan free plugin data feed AMI Broker. Dan itu real time. Kemudian time frame paling kecil bisa sampai 1 menit. Dan itu sangat ringan sekali. Bapak Ibu bisa langsung bisa sambil explore, bisa menampilkan explore di AMI Broker. Mungkin ada yang suka menampilkan explore setiap 1 menit sekali, itu masih bisa, asal AFL-nya nggak terlalu berat ya. Kalau AFL-nya terlalu berat, AMI Broker-nya nggak sanggup. Kemudian ada fitur smart order. Kami punya LIT, punya bracket order. Jadi kalau LIT itu Bapak Ibu yang suka pasang buy break, cut loss sama take profit, itu bisa pakai smart order LIT. Dia akan standby, dia akan ngikutin instruksinya trader, kemudian baru eksekusi, baru kirim order jika harga di market sudah memenuhi syarat. Misal kalau buy break, kalau harganya naik ke atas harga sekian, mesinnya suruh beli. Nah, jadi ketika harganya naik, mesinnya baru eksekusi. Tapi selama harganya belum bergerak sesuai dengan triggernya, ya mesinnya akan standby, nungguin terus. Walaupun aplikasi OLT-nya mati. Kemudian bracket order. Bracket order itu adalah order buy break, order cut loss, dan order take profit yang dijadikan satu. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah punya barangnya dulu, misalkan sudah punya barang tapi mau langsung dipasangi stop loss sama take profitnya, itu bisa. Pakai bracket order, hanya isi bagian stop loss dan bagian take profitnya saja. Bagian buy-nya nggak usah diisi, itu bisa. Kemudian untuk trailing stop itu bedanya dengan take profit. Kalau take profit itu harganya mencapai harga X, kemudian mesinnya eksekusi. Tapi kalau trailing stop itu kalau misalkan harganya naik terus, mesinnya tidak akan eksekusi. Tapi begitu turun sekian rupiah, mesinnya baru eksekusi. Nah, itulah perbedaannya LIT sama trailing stop. Atau kalau Bapak Ibu yang mau pasang GTC, GTC itu adalah order buy atau order sell yang dipasang setiap hari. Itu bisa pakai GTC juga. Untuk LIT itu ada LIT 1 sama LIT 2. Kalau LIT 2, itu from sama to ya. Sebenarnya cuma beda tampilan saja, tapi di belakang codingnya sama. Nah, satu apa namanya yang biasanya Bapak Ibu yang biasanya trader itu suka lupa adalah kadang banyak sekali ada yang pasang stop loss tapi barangnya itu diantrikan di harga atas. Jadi misal ada saham sekarang harganya 1.000, Bapak Ibu pasang stop loss di harga 990 pakai LIT, tapi di saat yang sama Bapak Ibu pasang barangnya di harga misalkan 1.050 misalkan. 1.050 atau 1.060 gitu kan. Nah, banyak yang nggak tahu bahwa ketika kita pasang order, itu barangnya itu sudah dianggap dipajang di bursa. Ketika barang itu dipajang di bursa, mesin kalau misalkan harganya turun ke harga stop loss, mesin itu tidak boleh
mengamen orderan yang dibuat oleh manusia. Jadi ketika tradernya sendiri pasang dijemur barangnya di harga 1060, kemudian harga malah berbalik turun, kemudian tertrigger gitu kan, ya otomatis barangnya tidak akan terjual. Kenapa? Karena barangnya sudah terlanjur dipasang di harga atas. Biasanya seperti itu. Yang paling sering kejadian biasanya seperti itu. Atau mungkin dia mungkin dalam posisi tidak pasang di harga atas memang, tapi ketika pasang triggernya, misalkan ya, triggernya lebih kecil sama dengan 960. Tapi order price-nya itu mungkin di 965, ya otomatis tidak akan terjual karena pada saat harga 960 tersenggol, mesinnya malah disuruh pasang di 965. Atau kondisi marketnya sendiri, sahamnya sendiri itu memang ada guyuran yang cukup besar. Contoh, misalkan pasang stop loss di harga 960. Di bawah 960 mesin harus sell. Nah, di bawah 960 itu kan berarti 955. Contoh, di 960 ada 10.000 lot, 955 ada 10.000 lot, 950 ada 10.000 lot. Masing-masing 960, 955, 950 itu ada masing-masing 10.000 lot. Suatu ketika harganya senggol 960, kemudian ada yang buang kiri 50.000 lot. Otomatis 50.000 lotnya itu misalkan ya, dia buang kiri 50.000 lot sampai ke harga 940 misalkan. Otomatis triggernya berjalan, tertrigger gitu kan, ordernya tertrigger, tapi karena bidnya udah habis duluan sama yang ngeguyur itu tadi, mesinnya itu pasang ordernya itu ketika harganya sudah di over. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mekanisme marketnya tadi udah keguyur duluan, bidnya udah habis duluan, jadi ke over. Nah itu tiga hal yang sering terjadi dan kadang trader nggak tahu, belum tahu kalau itu kayak gitu. Taunya sudah pasang auto order, tapi stop lossnya tertrigger, tapi barangnya masih ada. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak bertanya beberapa kali pasang stop loss di auto order, harga kena di trigger, tapi eh, di portofolio barangnya masih ada. Nah itu perlu ditelaah lagi kenapa sampai terjadi seperti itu. Gitu. Intinya sih kalau misalkan Bapak Ibu meragukan si smart order ini ya, jawabannya sederhana. Aplikasi ini ketika dimunculkan itu harus diaudit sama bursa. Kalau bursanya oke, berarti aplikasinya udah boleh di launching kayak gitu. Jadi kalau ada yang uh, aman atau enggak nih aplikasinya, atau aplikasinya ada error enggak nih kayak gitu kan, itu bisa dipastikan aman. Karena kenapa? Karena sudah menjalani proses audit. Kan nggak boleh dong sembarangan bikin aplikasi terus kemudian disebarkan ke nasabahnya tanpa diaudit bursa gitu maksudnya. Oke, selain ada smart order, di aplikasi itu ada fast order. Fast order itu buat Bapak Ibu yang suka scalping. Jadi dalam satu layar itu bisa menampilkan harga auto reject atas sampai auto reject bawah. Kemudian dengan berbagai settingan, misalkan mau mau setting buy hanya di angka lot tertentu, misalkan punya angka ajaib masing-masing, misalkan itu bisa disetting. Untuk fund withdrawal, kami sudah bisa dijalankan dalam satu hari. Jadi kalau Bapak Ibu kondisi portofolionya T plus 0, T plus 1, T plus 2 itu ada dana mencukupi. Kemudian misalkan hari Senin Bapak Ibu melihat portofolio T plus 0-nya, Seninnya positif, Selasanya positif, Rabunya positif gitu kan. Nah, bisa langsung ajukan penarikan dana sebelum jam 13.30, nanti dana akan ditransfer di hari yang sama gitu. Kemudian untuk platform yang bisa menjalankan itu tadi ada di desktop, di Windows itu kan, ada Android, ada iOS, ada web itu. Nah,
Kenapa nextnya nggak jalan ya? Nah ini untuk yang fast ordernya itu bisa menampilkan, ini karena layarnya kecil ya, ceritanya yang bikin contoh ini layarnya kecil. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya layar besar, ya ini bisa kelihatan dari harga ARA sampai ARB. Terus kemudian untuk pasang ordernya tinggal klik-klik yang warna merah di kiri untuk beli. Kalau misalkan nggak ada jumlah lotnya, berarti ini ajar kanan langsung ya. Kalau yang di kanan, yang warna hijau itu yang sell. Jadi kalau misalkan di bawah ini kan nggak ada lotnya, berarti itu ajar kiri gitu. Kemudian ini di sini ada satu kolom terpisah nanti ya, nanti akan dipisah kolomnya itu untuk yang done. Jadi bisa lihat kayak running trade tapi khusus saham tertentu. Nih contohnya ini saham Goto. Kemudian di satu layar ini juga akan tersedia informasi cash-nya berapa, limitnya berapa, kemudian dari portofolio ada potensial profit atau loss-nya berapa, harga average apa namanya di saham tersebut kalau misalkan punya barangnya itu berapa. Nah, itu juga ada informasinya. Di bagian own ini ada berapa lot, nanti kalau punya barangnya ada berapa lot nanti tertampil di sini, haircut-nya berapa. Ini juga ini tombol-tombolnya ini bisa di custom, jadi ada yang suka misalkan value-nya berapa rupiah, berapa juta, eh, apa namanya lotnya mau berapa berapa lot. Dan ada satu tombol up limit, nanti kalau limitnya agak berkurang, agak dirasa masih kecil gitu kan, nah bisa klik tombol up limit itu nanti untuk nambahin 30%. Oke, kemudian untuk field apa namanya fitur lainnya itu kami juga sudah ada fitur untuk filter running thread. Ini kalau dicontoh ini memang tampilannya seperti ini, tapi yang real sekarang sudah lebih ada perkembangan. Bisa ngefilter misalkan saham tertentu beli atau jual di harga berapa, di harga tertentu, kemudian dengan jumlah lot tertentu, kemudian mau memfilter dari list tertentu, misalkan saya pengen hanya menampilkan running trade-nya hanya menampilkan saham-saham syariah gitu kan, itu bisa. Tinggal dari kodenya klik kanan, nanti ada list saham isi gitu, saham syariah, tinggal diklik, nanti filter. Nanti running trade-nya akan terfilter hanya menampilkan saham yang syariah gitu ceritanya. Begitupun juga kalau misalkan hanya mau menampilkan saham eh, banking misalkan, nah itu juga bisa langsung difilter sendiri. Selanjutnya ini ini fitur up limit tadi. Jadi di tombol di jendela buy itu akan ada muncul eh, tombol up limit itu untuk nambahin limit lah ceritanya gitu. 30% dari equity setelah dipotong haircut. Ya itu tadi adalah perkenalan singkat dari JUC. Perkenalan singkat yang tidak singkat-singkat banget lah ya. Lumayan 15 menit. Mari kita mulai dari materinya. Hmm. Kami akan mengenalkan konsep overvalue dan undervalue. Misalkan Bapak Ibu punya rumah, misalkan bukan punya rumah, mau cari rumah misalkan. Ini terinspirasi dari apa namanya aktivitas saya waktu beberapa bulan yang lalu cari rumah sama istri. Ketika kita melihat rumah, misalkan kita punya uang cash, katakanlah 1 M misalkan. Kita dihadapkan dengan dua iklan ini, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Dengan luas tanah yang hampir sama, 103, yang ini 100, tanah 103, yang sebelah kanan tanah 112 gitu kan. Tapi dengan selisih apa namanya harga yang cukup jauh. Jadi yang sebelah kiri 960, yang kanan 1,36 gitu kan. Tanahnya 112, luas bangunan 100, yang sebelah kiri tanah 103, luas bangunan 90. eh Kamar tidur sama-sama tiga, cuman bedanya kamar mandi yang satu, cuman yang kiri cuma satu, yang kanan dua gitu kan. Nah, dengan tampilan seperti itu, seperti yang tertampil di layar, asumsikan Bapak Ibu punya uang 1 M untuk membeli rumah. Kira-kira iklan sebelah mana yang Bapak Ibu akan sasar untuk ditanya-tanya, untuk di apa namanya, untuk disurvei gitu kan. Nah, berdasarkan pengalaman, ternyata banyak orang yang memilih iklan sebelah kanan untuk dicoba untuk survei. Kenapa? Karena
mereka beranggapan buyer ya, pembeli mungkin beranggapan biasanya sih yang jual itu naikin harga jualnya di iklan supaya ketika nego-nego-nego nyampe lah di angka segitu. Jadi siapa tahu dia bisa mau nego di harga 1M misalkan. Karena buyer punya dana 1M. Dia akan lebih memilih untuk mencoba mensurvei yang 1,36 daripada mencoba untuk survei yang 960. Padahal kalau yang 960 itu kan udah kelihatan cukup pasti kan, pasti cukup uangnya gitu. Tapi banyak orang yang mencoba untuk survei yang sebelah kanan. Kenapa? Yaitu karena rumahnya dianggap over value. Dianggap value-nya oh kira-kira ini 1M lah gitu. Kenapa dianggapnya segitu? Ya karena yang luas tanahnya hampir mirip itu dihargai 960. Sebelah kanan luas tanahnya beda sedikit, harganya beda jauh. Nah, jadi berangkat dari situlah, lebih tepatnya mungkin dari situlah istri saya menganggap bahwa oh yang sebelah kanan ini lebih cocok untuk disurvei, kurang lebih kayak gitu. Karena beranggapan rumahnya itu over value, jadi value-nya itu 1M, jadi kalau misalkan siapa tahu si yang penjualnya oke lah, deal di 1M lumayan kan. Kira gitu. Nah, tapi bagaimana jika Bapak Ibu punya rumah, ya, punya rumah yang harganya katakanlah eh, harganya misalkan 1M juga misalkan. Rumah yang harganya 1M. Apa iklan yang mau Bapak pasang? Apakah harganya yang kiri yang 960 atau yang kanan? Misalkan punya rumah 1M. Nah, sebagai yang punya barang, pasti kita akan pengennya over value. Bagaimana cara menjual barang 1M tapi harganya 1,36 kan gitu. Nah, hal ini pun juga sering terjadi di kalangan trader, di mana banyak trader yang mungkin punya keresahan yang sama. Contohnya nggak mau cut loss. Kalau misalkan dia punya barang, harganya turun, banyak yang nggak mau cut loss. Saya sebagai sales ya, sepertinya nasabah saya banyak yang melakukan seperti itu. Ketika harga turun, ketika harganya turun, dia nggak mau cut loss. Nah, ketika harganya turun, dia hanya mau average down. Dia nggak mau barangnya hilang, dia nggak mau ruginya menjadi terrealisasikan. Jadi ketika harganya turun, dia maunya average down. Nah, satu, dia udah nggak mau cut loss. Dua, dia hanya mau average down. Nah, melihat dua ini saja, ibaratnya saya udah berpikir gimana caranya biar dia itu nggak nyangkutnya terlalu jauh. Dia biar supaya eh, nasabah ini, trader ini, dia tidak nyangkut terlalu dalam, salah, tidak nyangkut terlalu tinggi. Dan bagaimana caranya supaya trader ini hanya, ya bukan hanya, bagaimana caranya trader ini bisa menggunakan pelurunya dengan peluang yang lebih baik. Karena banyak terjadi eh, harga average down-nya itu terlalu dekat. Misalkan sudah beli di harga 1.000, harga turun ke 990, yang 1.000-nya ini punya 10 lot misalkan. Turun ke 990, dia belinya 15 lot. Kemudian turun ke 9, dari 1.000 ke 990, 990 turun ke 980, belinya 15 lot lagi. Nah, dari 1.000 ke 990, itu kan cuma Rp10. Terlalu dekat. Jadi si trader ini kemungkinan belum punya strategi, dia belum tahu bagaimana harus average down, dia belum tahu strateginya, sebaiknya average down-nya itu di harga berapa, kapan
Dia belum tahu. Jadi average down-nya itu harganya berdekatan. Efeknya apa? Dia punya barang dengan jumlah lot yang besar di harganya. Kalau misalkan harganya makin dalam, nah nyangkutnya terlalu dalam, itu nyangkutnya terlalu tinggi, itu susah buat diselamatkan. Kemudian ada juga yang terlalu banyak melakukan average down. Di harga 1.000 beli, di harga 990 beli, nanti 950 beli, 900 beli lagi, 850 beli lagi. Nggak habis-habis. Ya kalau misalkan uangnya, pelurunya banyak sekali sih nggak apa-apa. Mungkin nafasnya panjang. Tapi kalau misalkan nafasnya terbatas, harus betul-betul punya strategi yang tepat bagaimana untuk buy on weakness. Itu ada kaitannya sama money management. Nah, ada lagi yang sudah diniati, mau misalkan dia sudah punya strategi. Oke, saya pengen average down kalau turun 10%. Ternyata baru turun 8% saja sudah rebound, kemudian naik. Nah, habis itu belum sempat average down, tapi harga sudah terlanjur naik. Memang dia sudah bagus punya strategi. Oke, saya akan average down kalau harga turun 10%. Tapi ternyata belum turun 10% harga sudah naik. Nah, itu salah satu opportunity yang hilang, kurang lebih kayak gitu. Dan bagaimana kalau ternyata sudah average down berkali-kali tapi harganya masih turun juga? Itulah yang bikin nyesek. Udah average down terus kan, average down, average down, average down dari zaman IPO, turun average down lagi, nggak naik-naik. Kalau itu jelas kesalahannya adalah dia nggak punya batasan yang pas. Berapa kali sih average down yang bisa dilakukan gitu. Itu ada hubungannya sama money management. Tapi untuk beberapa poin yang terlihat di layar Bapak Ibu itu sebagian bisa diselesaikan dengan indikator, sebagian lagi diselesaikan, sebagian sisanya itu kan diselesaikan dengan money management. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih bingung bagaimana caranya buy and weakness, mari kita lanjutkan. Oke, ini adalah chart candle, grafik harga. Ini adalah AKRA di periode 2022, akhir tahun kemarin. Nah, sekarang Bapak Ibu melihat chart seperti ini, apa yang ada di bayangan Bapak Ibu? Akankah Bapak Ibu merasa, kemungkinan sih ya, kemungkinan Bapak Ibu ada yang merasa, wah sepertinya enak ini kalau bisa beli di bawah sini, kemudian beli di ketika harga naik gitu kan. Nah, ada koreksi, beli lagi di area sini. Wih. Harga naik, kemudian bisa lagi beli di area sini. Wih. Sepertinya menyenangkan ya. Dan ketika turun bisa beli lagi di sini buy and weakness gitu. Bagaimana? Bapak Ibu ada yang setuju? Dengan menggunakan indikator yang akan saya nanti ceritakan akan menghasilkan kurang lebih sinyal yang seperti ini. Jadi ini panah-panahnya ini ya, ini adalah sinyal dari sinyal beli. Jadi ini kelihatan ketika harganya ambruk dalam, kemudian mulai rebound, ada sinyal. Ketika harganya koreksi, nah ini kan koreksi sekali, kemudian ini sideways. Kemudian ketika dia ngetes area support yang sama, ada sinyal lagi. Ketika sudah naik tinggi, kemudian koreksi lumayan gitu kan. Habis itu ada yang perlawanan naik ke atas, dia ada sinyal lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini akan menghindarkan Bapak Ibu untuk mengeksekusi ketika contoh harganya turun sekian dibeli. Ternyata malah habis itu breakdown, turun lagi lebih dalam. Daripada beli di harga sekian, bisa beli di harga ini. Nah, gitu ceritanya.
Ini ada panah, anggaplah harganya panahnya valid pada saat harga close. Misalkan gitu, berarti belinya di harga close. Misalkan gitu ya. Ketika harganya turun, kemudian naik, kemudian ada koreksi lagi, oke. Kemudian di candle yang ada panahnya ini, candlenya hijau, berarti closingnya di atas ini. Nah, ada peluang untuk beli, bisa beli lagi. Harga naik, nanti punya strategi take profit, bisa dijual. Nanti ada ceritanya. Kemudian harga koreksi lagi, ini malah open gap down, tapi ternyata closing di atas. Boleh dibeli? Boleh. Kurang lebih kayak gitu. Nah, apa nama indikator ini? Namanya adalah, nah, oh, sebelum dikasih tahu namanya, konsepnya dulu. Nah, harga itu bergerak, sumbu X-nya itu adalah waktu, hari, tanggal, sumbu Y-nya itu adalah rupiah. Jadi dia itu tidak punya batas minimal dan batas maksimal. Batas minimal ada 50, cuman ya kita nggak bilang itu sebagai batas minimal karena itu batas yang di rules-nya segitu. Jadi ya aslinya sih kalau kayak yang papan pengembangan apa ya, harga Rp1 itu bisa. Nah, intinya adalah sumbu Y itu harga, sumbu X itu waktu, tanggal. Ini menyebabkan harga itu tidak punya batas minimal dan batas maksimal. Berbeda dengan indikator yang osilator. Osilator itu seperti RSI, stokastik, dia itu punya minimal sama maksimal. Contoh kalau RSI minimalnya 0, maksimalnya 100. Efeknya apa? Kita jadi tahu area overbought dan oversold. Di mana kalau oversold itu jadi jenuh beli, salah. Oversold itu jenuh jual, overbought itu jenuh beli. Nah, sehingga ada orang yang menggunakan indikator osilator itu untuk dan menggunakan area oversold dan overbought itu untuk eksekusi beli dan jual. Masalahnya ketika tren itu cenderung bearish, indikator osilator akan bergerak di area oversold. Dan sebaliknya, jika harga bergerak bullish, indikator osilator seperti RSI itu akan sering bergerak di area overbought. Nah, bagaimana solusinya? Kita gabungkan. Harganya itu dibikin sebagai osilator. Itulah yang Bapak Ibu lihat sebagai value chart yang ada di bawahnya candle. Jadi yang bagian bawah itulah namanya value chart. Dia adalah harga yang dijadikan osilator. Bagaimana konsepnya? Jadi gini, harga itu kalau misalkan eh, harga itu bergerak, misalkan gini, harganya itu saya bikin average, nggak usah average sih. Setiap hari harga itu kan ada harga VWAP, ada harga rata-rata. Nah, harga rata-rata itu misalkan harga rata-ratanya setiap candlenya itu berapa gitu kan. Nah, harga rata-rata setiap candle itu yang saya jadikan sebagai garis. Garisnya harga rata-rata itu dijadikan garis nol. Nah, jadi eh, intinya sih ada rumusnya sih ya. Saya nggak tahu menjelaskan rumusnya bagaimana dengan gampang. Intinya sumbu nol ini adalah harga rata-rata, harga average. Jadi ketika harga menjauhi atau semakin turun jauh di harga di bawah harga rata-ratanya, kemungkinan itu adalah jenuh
jual. Konsep yang sama sebenarnya itu ada di Bollinger Band. Jadi middle Bollinger Band-nya itu sebagai sumbu nolnya lah ceritanya. Semakin bergerak jauh menjauhi sumbu nol, semakin jauh ke atas maksudnya, semakin overbought, semakin ke bawah, semakin oversold. Kemudian diplotkan menjadi grafik seperti ini. Di sini nah ini. Di sini ada value di sebelah kanan ada skalanya. Yang garis tengah itu 0, garis putus-putus yang atas itu itu plus 4, yang paling atas itu plus 8. Di atas plus 8 itu overbought. Kemudian yang bawahnya 0, ini minus 4 dan ini minus 8, di bawahnya minus 8 itu oversold. Nah, konsepnya adalah ketika kita dihadapkan oleh saham yang bullish, kita bisa ambil sinyal ketika harganya itu oversold. Jadi ketika oversold ditandai dengan candle-nya itu naik ke atas minus 8 atau ke atas minus 4. Itu. Sempat turun ke bawah minus 4, kemudian naik lagi ke atas minus 4. Sempat turun ke bawah minus 8, kemudian naik lagi ke atas minus 8. Gitu. Itulah sinyal buy-nya. Jadi, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, ini bisa di zoom. Nah, yang sebelah sini. Kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, ketika harganya yang waktu koreksi di sini, nah ini kan, ini adalah momen ketika turun ke bawah minus 4, kemudian ini ke atas minus 4. Nah, bedanya dengan yang di sini, kenapa tadi di sini ada sinyal? Karena yang ini masih bearish, yang ini bullish gitu. Jadi ketika koreksi yang biasa aja ya, yang minus 4 ini ya, ambil ketika sahamnya lagi bullish. Tapi ketika sahamnya di luar sangat oversold lah misalkan, mau bullish mau bearish itu boleh diambil karena itu apa namanya, memang sudah oversold sekali. Tergantung tinggal habis itu bagaimana Bapak Ibu milih sahamnya. Contoh, ada Bapak Ibu yang suka saya hanya mau beli saham bank BCA misalkan. Nah, oh ya, seperti biasa kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya silahkan langsung tuliskan di kolom chat. Misalkan ini BCA. Oke, nah saya hanya mau beli saham BCA. Jadi ini adalah panah-panahnya ya. Ini ketika bearish. Nah ini yang ada panah ini boleh dibeli. Asumsikan belinya ini di close di 7650 misalkan. 7650. Oke, nah ini 7650. Ketika sudah beli 7650, nah ketika muncul sinyal di harga yang berdekatan itu boleh diabaikan. Nanti kita bicara apa namanya trading strategi, money management. Tapi cara membacanya adalah seperti itu. Jadi ketika ini muncul sinyal, nah itu adalah sinyal beli, muncul sinyal beli, muncul sinyal beli. Sesimpel itu sih. Karena berangkat dari tujuan saya supaya Bapak Ibu yang kesulitan average down bisa average down dengan mudah. Yang kepengen buy and weakness bisa buy and weakness dengan mudah gitu kan. Pakai cash, jangan pakai limit. Karena kalau pakai limit kan ada suspend buy sama for sale-nya. Jadi pakai cash. Punya cash, hanya mau beli saham-saham yang market cap-nya besar, misalkan contoh kemarin yang turun dalam Bayan. Oh, Bayan nggak turun dalam ya. Apa ya? PTBA? PTBA. Contoh misalkan PTBA ambruk gitu kan, saya mau beli, oke ini buy and weakness pertama. Tapi habis itu ada beberapa sinyal yang lain yang berdekatan yang nggak usah dieksekusi.
Gimana caranya keluarkan value chart? Salah satu pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah dengan masuk ke room Telegram khusus nasabah. Oke, mana tadi? Ini 200%. Ntar. Untuk panah itu muncul saat close atau saat jam trading. Saat jam trading bisa, tapi saya akan menyarankan untuk belinya menjelang close karena dalam jam trading itu kan eh, banyak bergerak kan. Jadi dia itu validnya ya waktu close saja. Dibilang valid ada sinyalnya ya waktu menjelang closing. Apa tadi ya namanya ya? Kalau pakai trading view kayaknya nggak ada deh. Ada apa enggak ya? Oh, ada, tapi bentuknya nggak kayak gini. Bentuknya saya lupa. Dan saya nggak yakin yang di TradingView itu hitungannya sama rumusnya. Saya nggak tahu karena ya saya nggak ngecek aja. Ini tuh ada di bukunya Dynamic apa indikator gitu. Pokoknya sesuai dengan judul webinar hari ini aja saya lupa. Itu adalah judul buku Dynamic indikator apa ya? Ya itulah. Itu diambil dari buku itu, kemudian indikatornya diterjemahkan menjadi indikator di AFL dan jadilah seperti ini. Bedanya yang di apa namanya presentasi ini, yang di presentasi ini bentuknya masih candle, tapi kalau yang di AFL ini sudah saya ubah jadi Heikenasi. Jadi value chart ini saya pakai candlenya Heikenasi. Kenapa diubah pakai Heikenasi? Karena Heikenasi ini lebih smooth. Jadi nggak apa menghilangkan sinyal yang nggak perlu sih. Tadi Bung tunjukin apa ya? Oh ini, cuan community chartbot. Jadi nanti di sini itu eh, di roomnya nasabah itu kodenya itu kalau T bisa U. Misalkan BBCA, T BBCA, G sama U BBCA. Nah kalau yang T ini yang T ya? Ini yang T bukan sih? Ya ini yang T. Yang T ini kan vortex ya. Atasnya ini vortex. Jadi tiga strategi yang kami pakai sekarang adalah si vortex, si value chart, sama si RSI. RSI untuk yang swing trading. Vortex untuk yang short term. Kalau yang value chart ini untuk yang long term yang lebih ke buy and weakness. Jadi kalau mau yang ada panah-panahnya itu pakai yang U. Gitu. Gimana caranya join di join community? Bapak kan sudah jadi nasabah. Bapak kan tinggal buka buka room telegramnya nasabah. Nanti apa namanya? Tinggal eh, akses di situ. Nah, Bapak ini sudah nasabah loh. Saya cek di database ada. Apa tadi ya? Oh, ini T sama U. T sama U. Tuh. Ada yang masuk. Ada yang start. Jadi atau kalau misalkan ada bapak ibu yang pencet start gitu ya, nah itu saya tahu karena dikasih laporan. Itu. Terus apakah nanti ada filternya? Nah itu pertanyaan pertanyaan yang paling sering muncul. Jawabannya akan ada. Mana sih telegramnya? Bentar ya, saya munculkan dulu. Oh, udah nggak bisa. Pentok ternyata. Nah, jadi saya tinggal filter BOW. Sap, muncul. Nah, muncul hasilnya. Akra, CBRE, Tins, Tower. Akra, nah itu ada Akra. Akra ada sinyalnya. CBRE tapi mungkin ini sahamnya nggak jelas. Masih baru. Tins, nah itu ada sinyal. Tower. Nah, begitu. Tadi mau apain ya?
Oh, tadi sampai mana? Kita lanjutkan. Oke. Oke, intinya sinyalnya itu adalah kalau yang di room umum, yang di cuan community itu cuma satu jenis chart. Jadi ya, ya kalau mau buka yang itu tadi harus jadi nasabah dulu. Tuh, nasabah dan aktif ya. Oke, strateginya. Oh, ini sebelum bahas strategi. Extreme overbought itu kalau di atas 8, extreme oversold itu di bawah -8. Yang standar, yang biasa, yang overbought ya berarti di atas 4. Di atas 4 itu hitungannya udah overbought sih. Cuman extreme overbought itu yang di atas 8. Jadi biasanya yang di atas 8 ini bisa jadi sinyal untuk take profit. Yang di bawah 8 jadi sinyal buy, yang di atas 8 jadi take profit. Itu ceritanya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman memang nanti perlu loh, kok udah selesai. Loh, kok ini lagi. Uh, nah ini. Jadi kalau cross -8 atau cross -4 itu sinyal buy. Strateginya ini adalah strategi tanpa cut loss. Hanya average down, tapi maksimal itu disarankan ya. Ini cuma disarankan aja sih. Maksimal 5 kali pembelian, 5 kali average down. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang punya berstrategi di awal money manajemennya begini. Misalkan equity 100 juta dipecah menjadi 5 saham misalkan. Di mana kalau 5 saham berarti kan masing-masing sahamnya itu adalah 20 juta. Kemudian dari 20, ya benar ya, 100 bagi 5, 20 betul. Dari 20 itu kemudian dibagi menjadi 4 kali pembelian misalkan. Berarti kan sekali pembelian 5 juta. Nah, jadi kalau misalkan ada sinyal, beli dulu 5 juta. Ada sinyal lagi, beli lagi 5 juta. Average down, beli sinyal lagi 5 juta gitu. Nah, seberapa jauh sih? Kan tadi ada ketika ada harga yang berdekatan, nggak usah dia apa sinyalnya diabaikan saja, nggak usah dieksekusi. Nah, seberapa jauh harga turun sampai dia bisa dieksekusi? Saran saya ya, ketika harganya di range 5 ribuan, turun 15% itu bisa dieksekusi. Di bawah 5.000 mungkin turun 20 atau 25%, kayak gitu maksudnya, dibikin strategi seperti itu. Kemudian di bawah 2.000 misalkan, turun 30% baru dieksekusi. Turun 30% baru dieksekusi gitu maksudnya. Itu sebagai contoh aja sih, tapi eh, strateginya itu sebaiknya Bapak Ibu sudah decide dulu di awal, sudah definisikan dulu di awal. Bapak Ibu punya equity berapa, dibagi menjadi berapa saham, satu saham dibagi menjadi berapa kali pembelian, kemudian kalau average down turun berapa persen baru eksekusi. Itu beberapa hal yang perlu Bapak Ibu definisikan di awal. Dan habis itu disiplinlah dengan rule seperti itu. Oke. Dan kemudian take profitnya. Ambil saja take profitnya itu katakanlah 25%, 50% gitu kan. Sebelum tercapai tidak usah dijual. Itu sesimpel itu sebenarnya strateginya. Tapi ya jangan terus habis itu tunggu cuan 300% baru di take profit, ya itu mungkin nggak terlalu masuk akal. Kurang lebih gitu. Atau mungkin 10-20% karena berasumsi oh deposito sekian, dapat gainnya minimal sekian. Itu aja sudah cukup. Berawal dari hal yang kecil nanti akan lama-lama akan menjadi besar. Oke, bagaimana dengan kondisi ketika sideways? Dan satu hal menarik yang saya temukan di indikator value chart ini, dia itu dengan baik bisa beradaptasi dengan sideways. Jadi dia hanya akan beli ketika harga mencapai area support. Tapi ketika sideways, eksekusinya misalkan gini, ini kan di candle yang digambar ini, posisi sideways, posisi sideways, kemudian harganya sinyalnya ditunjukkan oleh panah hijau,
Kemudian closingnya ada di panah biru. Iya betul. Closingnya di atas ini ya. Nah, bisa di zoom. Enak sekali. Nah, ketika sideways, memang ada sinyalnya. Closingnya masalahnya di atas ini. Nah, yang apa namanya? Yang harus dieksekusi itu adalah ketika sideways ya. Berarti kita harus tahu di mana area supportnya. Nah, di area support itulah. Jadi ketika dia nyenggol sini ya, kemungkinan area supportnya itu ada di sini. Jadi belinya itu ya di support. Itu kalau lagi sideways. Karena kadang ada sideways yang candlenya panjang seperti ini. Nah, misalkan kemudian ketika kita sudah beli di area sini, ada sinyal lagi yang sebelah kanan sini ya. Nah, bukan mana. Nah, misalkan ada sinyal yang sebelah sini. Karena yang sebelah sini sudah dieksekusi, ya sudah yang sebelah sini tidak usah dieksekusi. Itu aja gampang. Dan ketika breakdown, apa yang terjadi? Masih hold, karena ini strategi tanpa cut loss. Ketika ada sinyal, eksekusi lagi gitu. Jadi ketika bullish, ya udah barang yang nyangkut-nyangkut bisa diterjual, tapi nyangkutnya itu pun juga bukan nyangkut yang sembarangan. Jadi nyangkutnya itu di harga yang memang bukan di puncak-puncak gini gitu. Siapa Bapak Ibu yang masih mengalami momen ternyata belinya di puncak? Itu sebaiknya bisa mulai beralih menggunakan si indikator ini. Namanya value chart. Oke, begitu. Kenapa balik lagi ya? Apalagi yang belum? Oh, ini. Perasaan tadi udah. Belum ya? Ini adalah chart Indofood. Ini saya mau nulis apa ya? Saya lupa. Bikin sendiri, lupa sendiri. Ketika harga turun, eh, ketika harga turun dari atas ke bawah, oke, terkoreksi. Katakanlah misalkan kita, eh, oh gini aja, ambil dari puncak, misalkan puncak tertingginya sini. Ada sinyal, oke, ada sinyal di sini. Kita eksekusi. Habis itu ada sinyal lagi yang ini. Nah, harganya itu kan hampir sama. Ini katakanlah di closing ya. Nah, ini closingnya di sini. Oke, kurang panjang garisnya. Nah, katakanlah closingnya di sini. Oke. Ketika yang sebelah kiri ini sudah dieksekusi, yang sebelah kanan nggak usah dieksekusi nggak apa-apa. Habis itu memang memang sebaiknya tidak dieksekusi ya, karena itu harganya berdekatan. Jadi tidak usah dieksekusi. Kemudian yang sebelah kanannya lagi ini ada sinyal. Nah, ini juga tidak usah dieksekusi. Yang ini tidak usah dieksekusi, tidak usah. Nah, ketika ada sinyal lagi yang di sebelah sini, ya, kalau misalkan ini kita cek dari harganya, nah ini kan sekitar 6650. Yang ini tadi sekitar 6950 misalkan. Nah, misalkan 6650 minus 6950, Rp300. Nah, itu kan cuma 4,3% turunnya. Kalau misalkan Bapak Ibu asumsikan, ini karena harganya di atas 5.000, turun 15%, baru dieksekusi. Berarti kalau beli di 6950, beli lagi itu kalau barangnya sudah turun di bawah 5.900 gitu. Jadi ya segini ini nggak eksekusi nggak apa-apa. Jadi ada sinyal yang di mana ini, Mas? Nah, ya sinyal di sini itu nggak usah dieksekusi nggak apa-apa. Tapi memang ada sinyalnya.
Tuh. Kapan sinyal keluar? Kapan ya? Maksudnya kapan itu gimana? Ya kalau candlenya muncul, kalau candlenya muncul dan dia sesuai dengan strategi, sesuai dengan kriteria, nanti akan muncul panahnya. Itu. Sore hari atau besoknya? Oh, ya ketika market jalan juga panahnya muncul ketika marketnya jalan. Tapi untuk eksekusinya sih disarankan sorenya atau mungkin bahkan besoknya juga nggak apa-apa. Dengan dengan asumsi eh, sinyalnya itu udah valid, jadi nggak akan hilang-hilang lagi. Kalau marketnya masih jalan kan masih ada kemungkinan sinyalnya hilang-hilang. Kalau marketnya sudah tutup kan berarti kemarin ada sinyal, ya itulah kemarin ada sinyal gitu. Jadi ini nggak repaint kok. Kalau ini ya, mana tadi? Mari kita coba. Kenapa ini muncul terus? Clear. Eh, nah, misalkan kita zoom out. Nah, ini kita pakai Astra ya. Sinyal jualnya itu terserah. Maksudnya terserah tuh kalau udah cuan berapa persen dijual itu boleh. Misalkan cuan 25%, 30% dari harga average itu dijual semua itu boleh. Karena konsepnya ini adalah niat saya awalnya itu cuman untuk bantuin nasabah yang dia itu eh, nggak berani cut loss, tapi dia itu belinya sembarangan. Maksudnya average down-nya itu ngawur, harganya turun sedikit beli, harganya turun sedikit beli gitu kan. Dan apa namanya, kasihan pelurunya juga sih. Kalau misalkan mau mau pakai strategi buy and weakness ya boleh-boleh saja nggak apa-apa. Tapi setidaknya gunakanlah strategi dan apa namanya. Jadi duitnya diaman-aman lah gitu istilahnya bahasa Jawanya gitu. Misalkan ini kita pakai bar replay ya. Ini daily, ini lewat sini. Nah, gini misalkan. Nah, ini sinyalnya itu nggak akan geser karena memang yang diukur itu eh, apa namanya, harga dijadikan osilator. Jadi ya nggak geser. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang melihat AFL serupa, itu dalamnya itu ada indikator zig gitu kan. Itu pakai zigzag gitu kan. Nah itu udah pasti repaint itu nggak indikator nggak guna, cuman buat kosmetik only, tampilan saja. Nah, jadi ketika misalkan ya ini ada sinyal nih, Mas. Sebentar. Nah, ini ada sinyal nih di 6850. Mau beli di 6850 nggak apa-apa. Atau tunggu besoknya di 6850 juga. Eh, nolnya hilang. 6850. Oke. Nah, sekarang ketika sudah beli di 6850 misalkan, harganya ternyata turun. Kalau seandainya harga turun, nggak mau cut loss, nggak apa-apa. Tapi beli lagi itu kalau sudah turun katakanlah 15% misalkan. Di 5825. Nah, 5825 itu di mana? Nah, 5825 di sini. Nah, kalau misalkan harganya turun, nah ini kan ada sinyal nih, nggak usah dieksekusi nggak apa-apa karena belum turun ke bawah 5825 misalkan Bapak Ibu se-strike itu misalkan nggak apa-apa, tapi kalau misalkan naik lagi ya udah pasrah. Ternyata kalau kayak gini jangan 15% misalkan terus jadi 10%, turun 10% dieksekusi, ya itu boleh sih, bebas lah. Intinya intinya ini adalah mencoba membantu. Hmm. Oke, ada mau bertanya lagi? Karena sebenarnya teorinya cuma ini doang sih. Ini nggak ada yang ajaib atau eh, paling ini doang. Ketika bearish belinya itu hanya pada saat extreme oversold. Jadi tetap menggunakan EMA, EMA. Ya 10, 20 sama 60 sebagai indikator pembantu mendeskripsikan dia lagi bullish atau lagi bearish. Jadi kalau lagi bearish
hanya eksekusi saham sinyal-sinyal yang ekstrim oversold. Kalau misalkan lagi bullish sih sekedar oversold dieksekusi nggak apa-apa gitu. Hmm, next, udah selesai. Nah gini, jadi ketika urut-urutannya kurang lebih gini. Ketika sahamnya itu lagi bullish, oke ya. Kalau lagi bullish, apakah lagi koreksi? Nah, mikirnya gitu. Ngelihat saham satu, oh itu lagi bullish. Oke, lagi bullish, apakah lagi bullish? Kalau iya, apakah lagi koreksi? Kalau iya, berarti tunggu value chart-nya rebound di oversold. Nah, sekarang ngelihat chart, apakah lagi bullish? Oh tidak. Apakah lagi bearish? Oh tidak juga. Berarti mungkin lagi sideways. Ketika lagi sideways, berarti tunggu value chart-nya rebound di oversold. Apakah saham tersebut bullish? Tidak. Nah, apakah saham tersebut bearish? Iya. Nah, kalau iya berarti tunggu value chart-nya rebound di extreme oversold. Kira-kira pola pikirnya kayak gitu. Ada yang bertanya, syarat punya akses ke tools ini apa? Jawabannya jadilah nasabah JOC dan Mogot. AO221. Kalau udah punya rekening di JUC, pindah saja ke Dan Mogot. Nanti bisa hubungi kontak centernya ya. Atau di Cuan Community itu ada Mas Ricardo, cari aja adminnya. Oke. Untuk filternya, ini sih filternya anu sih, apa namanya? Enteng. Jadi filter bow, misalkan filter vortex, misalkan filter EMA gitu. Kok nol? Sekarang tanggal berapa sih? Oh, sekarang hari Sabtu ya? Sabtu harusnya aman-aman saja. Coba ini di close dulu. Oh, ini karena ada bar replay kali ya. Eh, kita coba lagi. Filter. Oh, oh, itu keluar. Ya, itu. Ini yang IMA. Berarti yang Vortex mana? Oh, ini yang Vortex ya? Oh iya, ini yang Vortex. Makanya satu-satu. Mhm. Filternya ini real time kok. Kalau marketnya jalan, nanti dia jalan. Intinya kayak gitu ya. Oke, apa tadi ya? Oh, apakah sahamnya lagi bullish? Ya. Apakah lagi koreksi? Tidak. Kalau tidak koreksi kan berarti lagi rally ya, lagi rally naik itu kan. Jawabannya adalah tunggu inside bar atau outside bar pattern. Itu candle-nya aja sih. Tapi kalau yang tipenya yang buy on weakness tadi ya berarti tetap antara value chart rebound di oversold atau di extreme oversold. Kalau lagi bearish berarti tunggu reboundnya di extreme oversold gitu. Oke. Nah, ini contoh rules-nya gini. Pembelian ngikutin harga close. Jadi ada sinyal, close-nya di berapa, beli sore boleh, besoknya juga boleh. Nggak pakai cut loss ya ini ya. Kemudian nominal pembelian itu ngikuti money management. Yang tadi dari equity 100 juta mau dipecah menjadi berapa saham, kemudian masing-masing saham, masing-masing alokasi dipecah menjadi berapa kali pembelian. Nah, berarti sekali pembelian ya segitu. Kenapa dibikin kayak gitu? Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu nggak langsung beli satu kali beli misalkan uangnya 100 juta sekali beli 20 juta. Itu kan pelurunya kan banyak sekali jadinya. Sebaiknya sih dipecah-pecah supaya kalau misalkan harganya turun dalam kita masih punya peluru untuk average down. Take profit. Take profitnya bebas, minimal 15%, 20, 25, 30 bebas. Tapi yang realistis ya dalam artian kita nggak asal ngasih target ke saham.
Contoh misalkan 20% sudah cukup, nggak apa-apa. Walaupun ternyata nanti sahamnya naik 50% misalkan, ya kita kan nggak rugi apa-apa karena sudah untung 20%. Konsepnya gitu. Average down dilakukan jika harga turun minimal berapa persen. Kalau sini saya tulisnya 5%. Minimal berapa persen dan sudah muncul sinyal beli. Jadi kalau misalkan belum turun sekian persen dari strategi Bapak Ibu, ya udah nggak usah dieksekusi, nggak apa-apa. Average down dilakukan maksimal berapa kali? Misalkan tadi alokasi satu saham dari 100 dibagi 5 berarti kan masing-masing 20 masing-masing dibagi jadi 4 misalkan, masing-masing pembelian 5 juta. Ya udah, average down pembelian pertama berarti 5 juta. Berarti sisa yang lainnya dipakai untuk average down. Maksimal 3 kali average down. Berarti total punya barang 20 juta. Kurang lebih kayak gitu caranya. Itu strategi sederhana sih. Nah, oke. Ada yang mau bertanya? Materinya sih ringan. Nggak terlalu berat. Intinya cuman cuman memperkenalkan ada satu indikator yang namanya value chart dan itu sangat berguna untuk Bapak Ibu yang suka buy on weakness. Mohon recordnya untuk di-share. Iya, recordnya pasti akan di-share di YouTube kami, youtube.com/cuancommunity. Untuk sekarang jam 10, untuk Bapak Ibu ada yang mau lihat saham-saham tertentunya? Ada yang mau request diliatin saham apa? Unilever, oke yang kemarin ambruk. Nah nih, Unilever. Kelihatan ya? Sebaiknya sih saya buang volumenya jadi chartnya bisa lebih luas. Gitu ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu bahwa Unilever ketika sideways, indikator value chart ini dengan sangat baik membantu kita untuk buy on weakness di dekat support. Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Uh, ada yang tanya, Mas tadi yang channel itu untuk apa? Itu untuk saya ngetes bot sih. Jadi nanti fiturnya juga akan masuk ke bot utama. Gak apa-apa. Baru bikin tadi malam. Lever. Baja. Ada yang beli baja. Oke, ini baja. Jadi akan kelihatan bahwa ini sinyal belinya. Nah ini yang di sini. Ini pas ketika di dasar ini ya, ini ada sinyal beli. Kita memang nggak tahu itu dasar atau enggak, tapi setidaknya misalkan ya dengan ambruk gini, nah kemudian ini ada sinyal, oke. Ketika muncul sinyal ini memang closingnya di atas. Mau dieksekusi di atas boleh, eksekusi di bawah ini di harga open juga boleh, setengahnya juga boleh. Itu dengan catatan kalau candle panjang. Habis itu turun lagi, turun lagi, turun lagi gitu kan. Kalau berdekatan ya nggak usah dieksekusi nggak apa-apa. Tapi kalau di sini mungkin terasa udah turun sekian persen, dieksekusi boleh. Itu baca, kok muncul terus? Ah, ya. Goto, wih. Nah ini Goto. Jadi dengan seperti ini akan kelihatan ke pembelian. Asumsikan ini Goto kan baru IPO, oke. Nah, oke muncul pertama, ini ada sinyal 340. Kemudian dari 340 ini, misalkan turun 20% baru dibeli lagi ya. Kali 0,8. Berarti beli lagi di 272. 272. Nah, jadi ketika ARB ini ya, kan nggak ada sinyal. Ada sinyal baru di sini. Nah, itulah yang dibeli. Itu. Jadi sudah di bawah 272, sudah boleh beli, tapi tunggu sinyal. Nah, sinyalnya munculnya di sini, di 250, ya belinya di 250. Jadi punya barang di harga 250 sama 340. Gitu. Mana tadi ya? Oh, Goto KKGI. Oh, KKGI. Udah cukup sahamnya. Sampai ada MR aja bahwa kebanyakan nanti. Ini apa tadi? KKGI. Oke, KKGI.
Dari puncak misalkan. Puncak turun 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 ada sinyal. Nih. Sinyal ini closing di 625, 625. Nah, ketika harganya turun 625, misalkan saya mau beli hanya ketika jika turun 20% misalkan 0,8 berarti 500. Baru beli lagi kalau harganya di 500. Nah, di 500 oh ini ada sinyal satu. Tapi ini closing di 515. Mau dieksekusi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi ini harganya sudah di atas, sudah di bawah 500, ada sinyal closing di 486, eksekusi. Eksekusi di 486. Jadi punya barang di harga 486 dan 625. Jadi ketika harga turun berturut-turut seperti ini, Bapak Ibu nggak usah khawatir dan nggak usah buru-buru average down. Itu. Ini kita lagi ngomongin average down tanpa cut loss ya. Terus kemudian di bawah 486, di bawah 486 berarti 486 kali 0,8, 20% di bawah 486. Baru beli lagi kalau harganya turun di bawah 388. 388. Nah, ini 388, asumsikan 388 ya. Ya 38, 390 juga boleh. Tapi ini tutupnya di 394. Ya, baik lagi terserah Bapak Ibu kalau di mepet-mepet sini mau beli apa enggak bebas sih. Yang penting ketika harga turun seperti ini, yang periode Desember ini kan turun-turun-turun terus kan. Nah, itu eh, nggak buru-buru average down. Oke, Pewon. Ya ini Pewon sekali lagi akan terlihat ketika di area support. Value chart itu bisa membantu kita untuk mendesain harga candle-candle mana saja yang sudah oversold. Biasanya kalau misalkan banyak candle yang punya sinyal berada di area yang sama, kemungkinan itu support kuatnya. Itu. Ini ada sinyal, salah. Ini ada sinyal satu, ini ada sinyal, ada sinyal, ada sinyal dan ada sinyal lagi. Dan mereka berada di range yang hampir sama. Biasanya itu support atau resisten cukup kuat. Itu. Kalau penasaran rumusnya apa sih? Nah, rumusnya itu saya pun lupa. Tapi ada di buku. Bukunya itu namanya dinamik apa gitu, saya lupa. Nanti lihat lagi ya. Sepertinya ada di gambar dinamik trading indikator. Nah, itu. Dinamik trading indikator itu judul bukunya. Apa tadi? P1 APLN. Nah, kita lihat APLN. Ini APLN. Baru ada sinyal ini satu. Ini waktu ini turun, ini nggak tahu ada sinyal apa, nggak tahu dari sini ke sini cukup lumayan apa enggak. Kayaknya sih enggak ya, tipis. Oh, cuma 4,67. Nah ini maksudnya ya, ini kan candlenya panjang sekali. Mau dieksekusi besoknya setengah candle atau di harga closing itu juga boleh, bebas. Tapi cara take profitnya itu gini, ini kan tutup di 135. Kalau 135 dikalikan, kita mau ambil untung 25%. Berarti kan 135 dikalikan 1,25. Berarti jualnya di 169. Nah, biasanya kalau 25%, 30% itu masih masih masuk akal, masih tercapai lah kurang lebih. Orang ini aja beli di sini, ada sinyal di bawah. Nah, ini ke atas sini aja berapa ini? Tuh 40%. Biasanya ambil untung 25% itu dapat. Ini strategi yang sangat enak sekali untuk dilaksanakan karena tanpa cut loss dan Bapak Ibu hanya buy on weakness di harga yang sudah ditentukan. Maksudnya ditentukan adalah turun di bawah sekian persen dari pembelian terakhir, average down. Average down juga kalau ada sinyal. Dan itu pembeliannya pakai cash, nggak pakai limit. Jadi
Dan untungnya kalau sudah naik sekian persen take profit, nah itu apalagi tuh sudah habis itu ditambahin milih saham yang hanya saham-saham yang bagus dalam artian yang fundamentalnya bagus. Contoh kayak misalkan Telkom dianggap fundamentalnya bagus, dia bagi dividennya sering, misalkan gitu ya. Ketika harga dari puncak turun ke bawah, di sini pembelian pertama 4.200. Kemudian dari 4.200 apa namanya? 4 dari 4.200 turun 20% misalkan 0,8 berarti 3.360. Oh, belum nyampe, Pak. Saham-saham gede mungkin agak toleransinya turunnya 10%, 15% sudah murah kali ya. 4.200 dikalikan 0,85 3570. Wah, itu aja masih kejauhan. 10% paling. 4.200 kalikan 0,9 3780. Mungkin ya dari saham-saham yang di atas apa namanya? Di atas 2.000 mungkin ketika turun 10%, 15% itu udah bisa average down. Saham di bawah 2.000 turun 20%, 30% tuh average down. Di atas 5.000 kayak 50.000 gitu kan. Turun 10% mungkin average down gitu. Ini kalau yang Telkom ini kan berarti kita bisa selamat. Misalkan udah eksekusi saham yang udah eksekusi sinyal yang ini misalkan. Jadi sinyal yang tengah ini nggak usah dieksekusi nggak apa-apa. Kemudian ada sinyal eh, di sini itu nggak usah dieksekusi nggak apa-apa. Ini nggak usah dieksekusi. Tapi baru eksekusi lagi di sini ya itu kan enak kayak gitu. Dari 4.200 misalkan 4.200 kalkulatornya mana tadi? 4.200 kalikan 25%. Nah, baru jual di harga 5.250. Nah, itu misalkan. Tapi mungkin belum belum kejual ya. Nggak apa-apa, simpan lagi. Meta. Nah, ini Meta. Ini Meta enak nih. Belinya di bawah. Ini kalau dieksekusi ya nggak apa-apa. Habis itu ya paling eksekusi lagi di sini. Cuman kenapa pilih Meta sih? Saya nggak tahu. Nickel sama Antam. NICL. NICL belum ada sinyal dari mana hilang? Eh, kegedean. Dari sejak terakhir ada sinyal itu di harga seratusan, di bawah 100 itu ada sinyal. Sampai harga sekian ini belum ada sinyal lagi. Kemarin kirain ada sinyal nih kan, kemarin. Cuman ya memang kadang kenapa ditambahin di sini, ditambahin di apa namanya, di grafiknya juga. Karena kadang kayak gini itu ya, sebenarnya dia mungkin berusaha memberikan sinyal, cuman kurang turun dikit lagi waktu tanggal berapa 26 Januari ini itu baru ada sinyal karena besoknya di atas -4. Ini bagus sekali sih sebenarnya kalau ada sinyal. Antam ADMR, Antam ADMR, Antam ini ada sinyalnya di sini. Di bawah-bawah, enak kan? Ini apalagi di bawah sini. Wah, ADMR. Nah, ini juga. Ini kemarin ada sinyal. Tapi karena turun lagi ya sudah. Di hold saja. DMR. Fuji. Emang ada saham Fuji ya? Oh, ada. Nah, ini ada sinyal nih. Fuji. Tapi dari sejak 500 sampai ke 200 ini nggak ada sinyal. Oh, enak kan? Ada sinyal lagi baru di sini. Itu. Emang Fuji ini sama apa sih? eh Apa tadi namanya? Review Jumat kemarin, Pak. Kemarin rekomendasinya apa ya?
10 Februari. Aces Elsa Omet Ruiz. Aces. Ini Aces. Oh kemarin itu kalau yang harian pakai Vortex. Kalau yang harian itu rekomendasi ini dibikin pakai Vortex. Ini Aces. Ini kan tangganya naik nih. Nah naik ini ada sinyal. Buy break ke atas 510 itu boleh beli. Atau saya di bawah 490. Masih boleh hold sih. Targetnya 550. Omet kayaknya kemarin nggak tereksekusi. Ini Omet nggak tereksekusi. Nggak breakout 214. Omet Elsa. Elsa juga nggak. Malah turun. Buy break 324. Ruiz juga sama. Belum breakout 214. Gitu. Kalau yang suka short term ya, itu pakai Vortex itu enak. Sembarang wis sama apa ya? Untuk mendapat chart ini ketik apa ya? Anu Bu, anu T/T garis miring T itu habis itu spasi nama sahamnya. Kalau nggak TU, kalau kalau bingung ketik crash help. Ini kan mana tadi ya? Nah ini kan kalau bingung help help aja nanti restore dulu lah. Kok helpnya di sini sih? Helpnya di room. Crash help. Nah itu nanti kan ada daftarnya. Kalau ini pakai yang T sama U. Jadi T SSIA, U SSIA gitu. Gitu ya. Nah, kalau Vortex itu ya lebih enak buat apa tadi namanya? Jangka pendek. Contoh saham apa ya? Contoh saham yang udah jalan. Kalau nggak jalan nanti nggak tahu. Gudang garam mis. Nah ini enaknya gini. Ketika si batas atasnya ini naik ya tangganya. Kan ini kan tangganya masih turun nih. Turun, turun. Tapi begitu naik, nah itu sinyalnya. Jadi belinya buy break high-nya atau garisnya ini, cut loss-nya di bawah low. Nah, ini 19.300 minus cut loss-nya 17.125. Eh, 19.300 minus 17.125 kalikan 2. 2 kali 1 lah risk and reward rasionya. Tambah 19.300. 23.650. Sampai target. Nah, itu. Terjual di sini. Enak pakai Vortex. Ini juga sama ini. Ini candlenya kecil kan. Nah, ini 25.300 minus 24.375. 925 kalikan 2 tambah 25.300. 27.150. Nah, ini kemarin senggol buat nyopet, buat short term. Short term ya paling berapa hari lah gitu. Oke, 10.24. Sudah 1,5 jam. Materinya udah selesai. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Untuk minggu depan apa ya? Eh, saya kemarin sudah bikin jadwal, lupa, nanti aja lah. Untuk AFL-nya ada semua. Eh, kalau Vortex itu di TradingView juga ada sih. Vortex indikator. AFL-nya ada.
Ada AFL-nya. Saya lupa di AFL bot bot bit.ly/AFL cuan copet kayaknya ada di situ. Itu Vortex. Kalau nggak ada ya lihat di bot. Eh, ada lah, bisa di-share. Bisa di-share, bisa di-download kok. Bisa di-download atau nanti di link di YouTube-nya itu saya kasih link di deskripsinya. Link untuk download. Sebenarnya sih AFL-nya ini ya, jadi gini, semakin sederhana indikator ya, itu yang penting itu bukan bukan indikatornya itu wah atau enggak, tapi bagaimana Bapak Ibu mentreatment indikator tersebut, menggunakan indikator tersebut itu yang penting. Jadi eh, apa namanya? Kalau misalkan lihat ada chart yang lengkap sekali, banyak sekali, meriah sekali isinya ya, nggak tahu itu profit atau enggak. Apalagi semua indikator dimasukkan jadi satu gitu kan. Belum tentu itu berguna gitu. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat levelnya saya ya, ini aja kalau saya buka ini Vortex indikator. Ini sih cuman ini segini tok. Nggak ada, nggak spesial-spesial banget lah. Orang ini cuman apa ini tuh ngitung, nah ini HL gitu tok. Habis itu di zoom, nah, habis di zoom dibagi-bagi. Nggak ada indikator rumus khusus itu nggak ada. Itu rumus dari buku. Ada bukunya juga overtake indikator. Si dynamic trading indikator itu juga ada bukunya. RSI itu juga ada bukunya. Itu bukunya RSI paling tebel punya Mas Evan itu. Tapi ya bagaimana cara mentreatment si indikator itu yang penting. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya sebelum kita akhiri sesi hari ini. Semoga apa yang tersampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Walaupun acaranya gratis, tapi saya harap Bapak Ibu membayarnya dengan doa. Doakan kami sekeluarga, saya anak istri sehat selalu. Dan doa yang sama juga untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Itu yang paling penting. Bahagia adalah nomor satu. Yang penting bahagia. Ada screener Vortex? Ada. Vortex ini bisa di screener. Bagian bawah ini ada filternya. Filter sama dengan bla bla bla. Bisa dibilang ada. Jangan lupa untuk Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot, silahkan membuka akun dan transaksi. Pindahin akunnya ke sini aja dan kita bertransaksi dengan nyaman. Yang suka buy and weakness bisa pakai apa tadi namanya? Value chart. Yang suka short term bisa pakai Vortex. Yang suka swing bisa pakai RSI. Kemarin si NICL itu ada sinyalnya itu di RSI. Dia bikin higher high, higher low. RSI-nya dia bikin higher high, higher low di 50. Rebound-nya di EMA 20, EMA 10. Ini sinyalnya di RSI. Amin, 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 amin. Terima kasih doa yang sama untuk ibu sekeluarga. Baik, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Kalau misalkan tidak ada, kita cukupkan di hari ini saja. Dan seperti biasa nanti rekamannya akan di-upload di youtube.com/cuancommunity untuk Bapak Ibu yang mau menonton rekamannya dan rekaman Zoom-Zoom lainnya juga ada di sana. Kemudian untuk materinya bisa dilihat di link di deskripsinya. Dan jangan lupa untuk daftar Zoom minggu depan. Minggu depan itu tanggal 18. Jadi kalau pendaftaran minggu ini itu kan bit.ly/dm strip 2023 02 11. Berarti kalau minggu depan berarti bit.ly/dm strip 2023 02 18. Nah itu biasanya di hari Sabtu tanggalnya formatnya kayak itu DM strip 2023 02 18 25 itu. Itu kalau ada jadwalnya nanti linknya pasti itu. Untuk tanggal
kayaknya 18 nih si Mas Evan, 25-nya saya, tanggal 4-nya Mas Evan nikah. Bukan. Mas Evan tuh nikah tanggal 2, tanggal 3. Wah, 2 kali. Tanggal 4-nya libur dulu karena saya ada rakor. Habis itu tanggal 11, 18, 25 lagi di bulan Maret. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu karena telah hadir di hari ini belajar bersama pagi ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali menghadiri. Kalau ada kritik dan saran, silakan masuk ke room Cuan Community di Telegram Messenger @cuan_community. Kita bisa diskusi di sana. Apalagi ya, untuk Bapak Ibu yang nasabah, kalau belum masuk ke room nasabah, silahkan japri saya PM. Nanti saya kasih link. Di dalamnya ada botnya juga, time frame-nya lengkap, eh, jenis chartnya juga banyak. Kemudian nanti saya akan pasang filter di sana. Jadi Bapak Ibu jam market itu bisa sambil filtering gitu ya. Tapi jangan floating ya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nama saya Bernardi. Terima kasih.